بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Kita sampaikan salam untuk guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Syekh Abdullah Mubarak. Kita sampaikan pula salam hormat untuk pangarsa umi, seluruh keluarga, anak cucu beliau, para wakil talqin yang kami muliakan, para pengurus LDTKN, Ibu Bella dan GMPS dan seluruh ikhwan, akhwat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini secara elektronik dari berbagai wilayah, dari berbagai negara. Bapak Ibu, apa kabar semua hari ini? Saya mau tanya dulu, sejak datang COVID, virus corona ke Indonesia bulan Maret tahun 2020, 1,5 tahun lalu sejak datang itu virus corona, siapa yang sampai sekarang belum kena COVID? Tunjuk tangan. Yang belum kena COVID sudah tahun setengah, tunjuk tangan. Oke, lalu kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang sudah pernah mengalami kena COVID? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, tidak usah ragu. Kena COVID itu bukan aib. Saya juga bulan Juni kena kok. Ya, Haji Baban bulan Ramadan juga kena kok. Ya, bagi yang sudah kena, apa ucapannya? Alhamdulillah. Yang ketiga, siapa yang memiliki keluarga atau sanak famili yang sampai meninggal dunia dengan COVID? Tunjuk tangan. Ada keluarganya, sanak famili yang meninggal dunia dengan COVID? Kita ucapkan juga Alhamdulillah. Siapa yang sudah vaksin? Tunjuk tangan. Ya. Ucapkan Alhamdulillah. Siapa yang belum vaksin? Tunjuk tangan. Ucapkan juga Alhamdulillah. Begitulah memang orang tarekat. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, keadaan apapun yang dia terima, ucapannya selalu Alhamdulillah. Apa itu Alhamdulillah? Segala puji milik Allah, segala sebutan terbaik milik Allah, segala gelar-gelar yang hebat milik Allah, segala atribut terbaik milik Allah. Kenapa Alhamdulillah? Kenapa segala puji milik Allah, segala sebutan terbaik milik Allah, segala gelar termulia milik Allah, segala atribut terbaik milik Allah? Kenapa? Karena Allah adalah lahul mulku walahul hamd. Karena Allah pemilik al-mulk, Allah pemilik kekuasaan, Allah pemilik segala power, Allah pemilik segala daya dan upaya. Karena itu Allah juga walahul hamd, pemilik segala puji, pemilik segala gelar. Kalau semua mulk, kalau semua kekuasaan milik Allah, kalau semua gelar sebutan terbaik milik Allah, lalu di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, kita ini apa?
Kita ini siapa? Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tubuh kita, badan kita diadakan oleh Allah. Ketika Allah ingin meniadakan badan kita, maka kita menjadi tiada. Tubuh sudah diadakan, dihidupkan oleh Allah. Kalau Allah hendak mematikan, maka kita pun tubuh kita mati. Tubuh kita sudah diadakan oleh Allah, tubuh sudah dihidupkan oleh Allah. Lalu diri kita yang hakiki, ruh pun dihadirkan ke dalam tubuh oleh kehendak Allah, iradah Allah, kehendak Allah, rencana Allah menghadirkan ruh kita ke dalam tubuh. Diberikan oleh Allah fasilitas rezeki, diberikan oleh Allah fasilitas kesehatan, diberikan fasilitas ilmu pengetahuan, hidayah iman, diberikan fasilitas teman, kerabat, keluarga yang saling menyenangkan. Dan ketika semua fasilitas itu dicabut oleh Allah, tubuh kita, basar kita mati, ruh kita dicabut, kembali menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya tanya lagi, terutama yang pernah COVID, yang pernah kena COVID, takut nggak waktu mengalami COVID itu? Takut apa? Takut mati. Bapak Ibu mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu? Dan kenapa harus takut mati? Katanya ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah kalbu jadi tentram. Itu. Dan kalau sudah kalbu tentram, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, risau, duka cita. Jadi kalau begitu, kenapa kita kemarin diberikan COVID? Itu sedang diberikan tanbih, diberikan peringatan lagi. Rupanya memang ada yang belum beres dengan zikir kita. Kita masih takut mati, masih takut kehilangan dunia ini, masih takut kehilangan keluarga, masih takut kehilangan harta benda, masih takut kehilangan kekuasaan. Rupanya COVID yang kita terima itu kemarin tanbih, peringatan. Beresi lagi zikirnya. La ilaha. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Di Indonesia, ilah sering diartikan Tuhan. Apa itu Tuhan? Maka orang menjelaskan sampai nunjuk-nunjuk ke atas. Tuhan itu Dia pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, yang paling mengendalikan hidup manusia. Oh, kalau kita memahami Tuhan sebagai Dia pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, itu dalam bahasa Arab bukan ilah. Dalam bahasa Arab itu disebutnya Rabbun, Rabb, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Rabbul Alamin, pengendali alam semesta. Rabbus samawati wal ard, pemelihara alam semesta. Dia yang mencipta, Dia yang mengendalikan, Dia yang memelihara, Dia yang mengatur, Dia yang merawat, Dia Rabb. Gitu. Dan kesadaran bahwa manusia itu memiliki Rabb itu sudah ada. Itu. Maka dalam hadis riwayat Hudzaifah, annal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal. Bibit iman itu
sudah ada di dalam kolbu setiap manusia. Bibit iman sudah ada di dalam hati nurani. Bibit iman sudah ada di dalam manah setiap orang. Kita ini makhluk ruh. Ingat selalu. Sirul Asrar, kumpulan ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diri kita yang hakiki itu ruh. Diri kita yang hakiki ruh, bukan badan, bukan basyar. Diri yang ruh, di dalam ruh ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Di dalam fuad ada sir. Diri kita yang hakiki itu yang ruh, bukan badan. Ketika diri yang ruh ditiupkan masuk ke dalam badan, ke dalam basyar, yang ini badan basyar masih berupa janin di dalam rahim ibu. Ketika ruh ditiupkan masuk, ruh yang masuk itu membawa kolbu, dan di dalam kolbu sudah ada bibit iman. Allah tinggal memerintahkan, memeriksa syahadatnya. Wa ashhaduhum, lalu aku syahadatkan mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah pemilikmu, penciptamu, pengendalimu, yang perawat bagimu? Rabb. Para ruh itu di dalam kolbunya memang sudah ada bibit iman, menjawab, qalu bala syahidna, benar kami bersahadat engkau adalah Rabb. Ketika si manusia itu terlahir, besar dalam lingkungan keluarga dan pendidikan, diajarkan macam-macam konsep ketuhanan oleh keluarga dan sekolahnya. Kesadaran naluri bertuhan, memiliki Rabb tetap ada. Tapi konsep tentang Tuhan, pengertian tentang Tuhan, itu diajarkan oleh keluarga dan guru-gurunya. Maka kemudian punya pemahaman yang berbeda-beda, punya konsep kebertuhanan yang beragam-ragam, punya pengertian tentang Tuhan yang berbeda-beda juga. Karena diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh masyarakatnya. Konsep-konsep pengertiannya beda. Tetapi naluri kebertuhanan, bahwa di dalam kolbunya sudah ada bibit iman, bahwa ada di balik semua alam ini, di balik semua peristiwa yang terjadi, ada Dia yang maha hebat, maha kuasa, maha cerdas, maha berkehendak. Ada Rabb. Setiap orang sadar itu Rabb. Maka kemarin kawan saya yang pakar IT memberitahu, Google yang paling mengembangkan search engine untuk internet itu mencoba mendata semua manusia di seluruh dunia yang menggunakan internet. Istilah apa, kata apa yang paling banyak diketik orang dalam 1 tahun terakhir ini? Istilah apa? Dalam berbagai bahasa, tapi istilah, kata apa yang paling banyak diketik di internet? Ternyata dalam 1 tahun terakhir ini, yang paling banyak diketikkan orang adalah doa. Jadi begitu datang COVID melanda ke seluruh dunia, semua manusia di muka bumi langsung berdoa, mencari doa, bertanya bagaimana doanya, dalam bahasa apapun. Berarti memang di dalam kolbu semua manusia di muka bumi sudah ada bibit iman, naluri bertuhan, ada Rabb, ada pencipta, pemilik, penguasa, pengendali yang hidup dan menghidupkan, yang cerdas dan mencerdaskan, yang maha berkehendak dan menghendakkan. Naluri bertuhan sudah ada. Persoalannya, apakah orang-orang di muka bumi yang sudah sadar memiliki naluri kebertuhan, Rabb, Tuhan, penguasa, God, Ilah, Diu, Tikso, Mudimo, itu Tuhan dalam berbagai bahasa. Kalau dia menyadari dirinya di bawah kendali Rabb, Allah adalah Rabbnya, apakah mereka mau menjadikan Allah sebagai ilahnya? Ini persoalan. Apakah mau secara sadar menjadikan Allah sebagai ilah?
Apa arti ilah? Bisa kita lihat misalnya dalam kamus Lisanul Arab. Ilah bisa berasal dari kata laha, bisa berasal dari kata aliha. Laha, aliha, mencintai, mementingkan. Kalau begitu ilah, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipentingkan. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipentingkan, karenanya sesuatu yang dicari, dikejar, didekati, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung. Karenanya pula sesuatu yang serba diladeni, ditaati, diperturutkan, diprioritaskan. Orang tahu ada dia Rabb. Bahkan orang-orang Amerika pun, lihat saja di film-film, ketika terkejut mengalami sesuatu yang mengagetkan, oh my God, oh my God. Kembali ingat ada Rabb. Tapi mau nggak menjadikan yang Rabb itu, Allah yang Rabb itu juga menjadi ilah, menjadi yang dicintai, dipentingkan. Mau nggak kita jadikan Allah yang Rabb itu dijadikan sebagai ilah yang dikejar, didamba, dituju, diharap, dijadikan tempat bergantung, diutamakan, ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan? Ternyata tidak semua orang begitu. Ada yang ilahnya bukan ke Allah, ilahnya belok, berbelok ke hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahnya hawa. Fir'aun sebagai simbol, dengan kekuasaan dan kekayaannya mengaku diri ilah. La in ittakhadha min ilahin ghairi. Kalau kamu punya ilah selain diriku, itu orang kaya, orang berkuasa cenderung menjadikan dirinya ilah dan minta diperilah, minta dijadikan ilah, diperilah. Wujudnya macam-macam, karena dia punya ilmu tinggi, cerdas, profesor doktor, minta dia dijadikan ilah oleh mahasiswanya. Karena dia kaya, dia berusaha untuk dijadikan ilah oleh pengikut-pengikutnya, oleh pekerja-pekerjanya. Karena dia tekun beribadah, maka dia minta dijadikan ilah, dijadikan sebagai mursyid oleh pengikut-pengikutnya. Itu contoh al-hawa, kekuasaan, kekayaan, popularitas. Maka dasar dari segala dasar agama kita, la ilaha, la ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan. La ilaha, karena itu tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang didamba, tidak ada yang dicari, tidak ada yang diharap, tidak ada yang dijadikan tempat bergantung. Karena itu juga tidak ada yang dipuja, tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang diagungkan. Karena itu juga tidak ada yang ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, disegala-galakan. Illallah. Kembali lagi, zikir la ilaha illallah. La-nya saja la nafi. Nafi itu penafian, penyingkiran, penolakan, pengikisan, pembuangan. Buang dari diri kita. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada lagi ilah kecuali Allah. Illallah. Kita tancapkan ke dalam kolbu. Illallah. Kita hunjamkan ke dalam manah. Illallah. Masukkan ke dalam pusat kesadaran, pusat perasaan. Illallah. Illallah. Karena sudah la ilaha illallah, illallah. Bahkan tidak terkatakan lagi dengan mulut, yang hidup di dalam kolbu. Allah. Dan jangan pernah diniatkan berhenti yang ini. Jangan pernah diniatkan berhenti. Jadi kalau sudah Sayyiduna atau Alhamdulillah, yang dihentikan itu riadohnya, latihannya. Yang sudah masuk, dia hidup di dalam kolbu, jangan pernah diniatkan, sudah berhenti, sekarang sudah selesai. Yang selesai itu latihannya. Yang sudah hidup aktif, jangan pernah diniatkan berhenti. Maaf, bahkan ketika nongkrong di WC sekalipun, biarkan. Maaf, bahkan di saat suami istri melakukan hubungan pun, biarkan. Karena memang kita dilatih untuk tersambung kepada Allah oleh guru mursyid kita. Karena itu tidak lagi yang perlu ditakuti. Covid sudah 1,5 tahun, ekonomi ambruk, usaha banyak jatuh berantakan, orang kena PHK, duit susah, rezeki susah. Takut? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan Covid, mungkin usaha kita tutup, kita rugi beberapa juta, beberapa puluh juta, beberapa ratus juta. Tetapi pengusaha-pengusaha besar itu ruginya sampai ada yang 30 triliun kok. Jadi semua ada zamannya, semua ada masanya. Masih bisa hidup. Sehari-hari saya juga makan cuma daun aja. Daun selada dimakan, daun kol dimakan. Dedaunan saja, colekin sambal, colekin garam. Itu. Dan tetap hidup kok. Itu. Alhamdulillah. Yang keluarganya mati, meninggal dunia dengan Covid. Dari tadi saya gunakan meninggal dunia dengan Covid. Saya tidak mau mengatakan meninggal dunia karena Covid. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena Covid. Kita juga bakal mati. Ya, ikhlaskan. Mereka syahid secara keakhiratan. Yang belum kena Covid, alhamdulillah, dan wujud syukurnya berhati-hati. Jaga jaraknya, pakai maskernya. Pak Wafiuddin nggak pakai masker, ya kalau lagi ceramah pakai masker ngap juga. Boleh dong sekali-sekali lepas, tapi kan ini ada, ya. Itu jaga kebersihan terus menerus. Lalu apalagi vaksin, kalau sudah waktunya vaksin. Yang belum vaksin, ya alhamdulillah, tunggu sabar. Mudah-mudahan datang vaksin yang lebih baik nanti. Itu. Saya ingin akhiri cukup sampai di sini. Karena suasananya masih suasana PPKM. Kegiatan-kegiatan seperti ini pun tidak boleh berlama-lama. Sebagai penutup, satu saja saya pesankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari siapa mendapatkan zikir La ilaha illallah, dari siapa dapatnya? Dari wali mursyid kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin.
yang mendapatkannya dari Syekh Abdullah Mubarak, yang mendapatkannya dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semua yang mendapatkan la ilaha illallah lewat jalur yang memang sah, memang punya otoritas, maka lewat jalur itu semua terjamin masuk surga. Itu ya. Oleh sebab itu, dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing sekarang ini, apakah secara Covid, apakah secara ekonomi, secara politik dan lain-lain, tetaplah kita jaga ingatan kita kepada guru mursyid kita. Dan pesan beliau sekian belas tahun terakhir sebelum beliau wafat, dalam berbagai doa selalu beliau cantumkan, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Oleh sebab itu, dalam situasi sekarang ini, sudah ada orang mau bikin proyek-proyek, bikin program-program apapun, terserah, wa'tasimu bihablillah. Di mana bihablillahnya? Allah ada Qur'annya, Allah punya Rasulnya, Rasul ada sunnah Rasulnya, dan pengikut-pengikut Rasul itu adalah para ulama, para aulia, para mursyidin. Ikuti saja mursyid yang ada. Tidak usah bimbang, tidak usah bingung, sudah ya. Sedikit kalau boleh saya bercerita, tapi saya tidak akan ceritakan apa yang terjadi pada diri saya. Beberapa teman dekat, teman-teman di TKN Jakarta, dia kena Covid, nyesek, susah napas, seluruh badan linu, nyeri-nyeri, pening, apalah lagi yang bisa dirasakan. Tinggal nunggu satu keputusan. Kemudian Abah datang, dan dia sudah berkata, Abah, terima kasih saya didatangi, dan kalau memang sudah waktunya untuk dijemput, saya ikhlas. Abah justru yang duduk di sebelahnya, siapa bilang Abah datang ke sini mau ngajak kamu bangkit kok? Bangkit. Badan yang tadinya ngilu, nyeri, susah, bangkit. Dan sejak saat itu tidak ada problem apa-apa lagi. Guru mursyid yang sebenar-benarnya. Murid sakit pun, dan itu bukan satu. Didatang. Beliau datang. Tadi kan mankobahnya dibaca. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku diberi buku yang memuat catatan seluruh murid-muridku sampai hari kiamat nanti. Abah Nom murid dari Syekh Abdul Qadir, tahu mana murid. Dan murid yang mengatakan, aku bermursyid kepada si A, si B yang bukan lagi Abah Hanom, maka Abah Hanom pun tidak memasukkan orang itu dalam catatannya. Kalaupun pernah ada, dicoret itu. Hati-hati. Kalau punya mursyid baru, silakan aja. Bisa nggak mursyid barunya mendampingi dia saat sakaratul maut? Saya sudah menyaksikan banyak ikhwan di saat-saat sakaratul mautnya didatangi oleh Abah Hanom. Itu kan udah nggak bisa bicara, iya, mulut sudah dimasukin selang pipa macam-macam, badan sudah payah, mata terpejam saja, tiba-tiba melek, lirik ke kiri, ke kanan, tengok ke anak mantunya. Anak mantunya kan jadi bertanya-tanya, ini sakit sudah begitu berat, mata nggak bisa dibuka, kenapa sekarang buka mata, lirik kiri kanan? Ditanya, ada apa bu? Abah datang ya? Dan dia hanya ngedipin mata. Iya. Dan tak lama kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitulah mursyid. Ketika murid sakit, dalam kesulitan, wali mursyid membantu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Ketika murid akan mengalami sakratul maut, datang hadir di sebelahnya, memudahkan urusan-urusan. Ketika mayit sudah dikubur, datang mungkar wa nakir, bertanya, Syekh mursyid, wali mursyid mendampingi. Dan ketika nanti setelah
apa itu? Mahsyar, setelah yaumul hisab, setelah siratul mustaqim. Seperti kata Syekh Abdul Qadir, aku punya catatan, dapat bukunya. Dan aku akan berdiri di depan pintu neraka. Kalaupun ada yang sudah lolos masuk, aku tarik, aku keluarkan. Tapi kepada Syekh Abdul Qadir dan kepada wali mursyid sesudah beliau yang otentik, yang asli, bukan yang KW. KW1, KW2, KW3. Tidak, yang otentik. Sudahlah, mau ribut-ribut apapun di medsos, mau muncul lagi 1, 2, 3, 14 mursyid, silakan. Mursyid kita Syekh Ahmad Saiful Wafat Tajul Arifin, dan induk kita tetap Pondok Pesantren Suryalaya. Yang lain, tiap-tiap orang diberi kebebasan untuk milih jalan. Tapi seiring dengan ada kebebasan, juga ada tanggung jawab dan resiko masing-masing. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami serahkan semua urusan, bahkan anak cucu dan keluarga kami. Ya Allah, kami hanya memohon, bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, bila memang sudah saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menghinakan dan menyakitkan. Alaika tawakkalna ya Allah, wa'tasimu bihablillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.